Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati pagi ini. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari saudara, kita berikan sukacita kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan juga akan memberikan sukacita yang baik pada kita. Amin. Mari saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita, limpah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Pagi ini kami datang ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Oh, Yesus. Thank you Lord Jesus.
Kebaikan buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami. Bahkan saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, hadirat-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk pagi ini Bapa. Kiranya Engkau beracara Roh Kudus, beracara dalam kehidupan setiap umat-Mu. Semua kami yang ada di tempat kami masing-masing. Allah Roh Kudus bekerja. Saat kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, kami percaya kuasa-Mu akan menyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu lewat pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami alaskan jiwa kami ini Tuhan, yang jauh daripada sempurna. Biar kiranya Allah Bapa Kudus sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama ambil bagian di dalam satu sakramen yang sangat penting bagi orang percaya, yaitu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan masih bisa makan roti dan minum anggur. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan saudara kami. Ia memberikan saya beberapa teman yang ia kenal yang telah meninggal, dan mereka adalah para pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi, oleh karena itu kalau kita semua masih bisa
diberikan kesempatan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Biarlah kita semua, saudara-saudara yang dikasihi, siapkan hati dan mengerti dengan benar apa arti dari perjamuan kudus. Mengapa Tuhan Yesus sebelum ia mati, ia sama-sama dengan muridnya, ia katakan, aku rindu untuk makan perjamuan kudus. Makan itu roti dan anggur adalah tradisi yang telah diwariskan mulai dari zaman Musa sampai saat ini. Tuhan Yesus rindu agar kita orang-orang percaya di zaman demi zaman hingga sekarang terus mengingat akan apa yang telah ia kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi, penting sekali untuk kita mengerti mengapa kita makan roti dan minum anggur. Jangan sampai kita hanya satu tradisi, tidak mengerti, atau boleh dibilang hanya karena itu orang kiri kanan kita ambil roti dan anggur, kita juga ambil. Perlu kita mengerti, saudara-saudara. Karena di sini saya rindu bagikan kepada saudara, supaya semua dari kita boleh menangkap makin hari lebih dalam dan mengerti mengapa Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk selalu ada bersama dengan dia, meskipun ia sudah mati dan bangkit naik ke sorga, tetap mengingat akan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus, pasal yang ke-11, ayat yang ke-23. Saudara-saudara, firman Tuhan ini katakan bahwa ia belajar sendiri dari Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus memberikan revelasi ini bukan saja kepada murid-murid yang ada di dalam ke-12 murid itu, tetapi Rasul Paulus pun mendapatkan sesudahnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan Yesus telah membuktikan di atas kayu salib itu, ia menyerahkan tubuhnya dipecah-pecahkan untuk murid-muridnya dan kepada kita orang-orang percaya yang menjadi murid-muridnya di abad ke-21 ini. Saudara-saudara, ia menyatakan bahwa dia diserahkan bagi kamu. Ini sangat penting bagi kita. Tanpa pengorbanan Yesus Kristus yang menyerahkan tubuhnya dipecah-pecahkan, saudara dan saya, kita semua tidak memperoleh kasih karunia. Dosa masih tetap ada di atas kita, masih mengikat kita. Kita boleh memperoleh pengampunan dosa karena apa firman Tuhan katakan, karena ialah yang menyerahkan tubuhnya dan darahnya untuk kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita makan roti ini atau minum anggur, kita
mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja mengingat, tetapi perlu untuk hormat, perlu berterima kasih, perlu mengucap syukur. Karena tanpa Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang memperoleh jalan sampai kepada Bapa. Inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kenapa? Karena karya penebusan Tuhan Yesus Kristus inilah yang membuka jalan bagi kita boleh memperoleh pengampunan, memperoleh jalan masuk ke hadirat Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi, dan ini ayat ke-26 yang saya ingin tekankan lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita ingat apa yang telah Ia lakukan di atas kayu salib. Tetapi firman Tuhan katakan sampai Ia datang. Saudara-saudara, ini yang perlu kita selalu sadar. Bahwa saat kita makan roti dan anggur, kita juga harus memberikan hati kita untuk menunggu kedatangannya. Karena firman Tuhan katakan bahwa Ia sudah datang untuk pertama kali, Ia juga akan datang kembali kedua kali untuk menjemput gerejanya, untuk membawa kita ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi, Ia pasti akan datang kembali. Apakah kita menunggu Dia? Apakah kita berharap akan kedatangannya? Ataukah kita rindu akan bertemu dengan Dia? Saudara-saudara, firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang menunggu kehadiran Dia yang kedua kali, kedatangannya yang kedua kali adalah orang-orang yang terus menjaga hatinya dan hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari hari ini ingat semua yang sedang terjadi di muka bumi ini, semua yang sedang terjadi di muka bumi ini, dengan COVID ini yang kita sedang saat ini sedang alami di mana-mana ini. Saudara, bahwa ini adalah satu kejadian global yang menggoncangkan dunia. Dari sini kita bisa belajar, tapi banyak orang lain juga sedang mempelajari hal-hal dari COVID ini. Saudara harus sadar bahwa setiap kali orang pergi untuk mendapatkan tes, semua DNA kita saat itu sudah ada di dalam satu registry tes seluruh dunia. Ya, saudara harus sadar saat ini COVID ini adalah kejadian yang benar-benar menggoncangkan dunia. Bukan saja ekonomi, bukan saja politik, mungkin juga ada hal-hal yang lain yang akan timbul dari sana. Saudara harus sadar, melalui lockdown ini, begitu banyak orang yang saat ini sedang mengalami banyak sekali depresi dan stres. Ini sangat penting sekali untuk kita semua ingat. Saudara-saudara yang dikasihi, mari hari ini, biarlah kita sedang menanti akan Tuhan. Biarlah sikap hati kita selalu menunggu akan Dia. Ambillah roti di tanganmu. Ambillah roti dan anggur. Mari siapkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tangan kami ada roti dan anggur. Kami mengucap syukur bahwa kami dipanggil untuk mengikuti Engkau. Dipisahkan untuk menjadi anak-anak-Mu dan murid-murid-Mu. Kami berterima kasih untuk kasih dan karunia yang telah Engkau
kerjakan di atas kayu salib itu, kami terus mengingat dalam hidup kami. Tetapi hari ini kami juga harus sadar Tuhan, bahwa saat kami makan roti dan anggur ini, kami pun siapkan hati kami untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami menunggu-Mu, kami menanti-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan seluruh persiapan untuk kedatangan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu dimanapun yang ambil bagian, murid-murid-Mu, pengikut-pengikut-Mu, anak-anak-Mu saat ini, biarlah Engkau berkati. Berkati hamba-Mu yang melayani Engkau. Berkati ya Tuhan, biarlah roti dan anggur ini ada kuasa saat kami makan. Kami percaya Engkau telah menyatakan saat kami melakukannya dengan iman percaya yang tidak tergoyahkan, kuasa kemerdekaan terjadi, kuasa pengampunan dosa terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pun ambil cawan di mana anggur sudah tersedia. Mari kita minum dan sadar dan benar-benar penuh kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Yesus Kristuslah kita memperoleh pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami mau minum anggur ini yang adalah darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami. Biarlah kami makin dekat, makin mengasihi, makin mengerti, makin berserah, makin percaya hanya kepada Tuhan yang mengasihi kami, yang telah berkorban bagi kami. Dalam nama-Mu kami sudah melakukan ini semua dengan ucapan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online gereja kita, Eklesia Northwest. Saya percaya sepanjang minggu ini, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin saudara, puji nama Tuhan. Nah mari kita persiapkan hati kita pagi ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan menuntun kita berjalan di dalam setiap kehendak Bapa. Mari satukan hati saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami datang menghadap Engkau, mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami.
Pagi hari ini kami mau satukan hati kami untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa berbicara bagi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan biar kehendak-Mu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, menyambung firman Tuhan yang sudah kita dengarkan selama 3 minggu berturut-turut, saudara, bagaimana menjadi pribadi yang berbuah, yang disampaikan oleh Pastor Nicholas, diambil dari perumpamaan pohon ara. Saudara, kita harus siap dicangkul, kita harus siap dipupuk, diberi makanan, dan kemudian kita harus sabar, saudara, karena ada waktu yang dibutuhkan untuk proses itu boleh berjalan dengan baik. Nah, minggu ini dan minggu depan selama 2 minggu berturut-turut, saudara, saya mau mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang extraordinary disciple. Bagaimana menjadi seorang murid yang extraordinary, saudara. Karena saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, kita tahu sama-sama Matius 28:19, amanat agung. Hal yang pertama, saudara, yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya adalah jadikanlah semua bangsa saudara, menjadi murid Tuhan. Saudara, hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah menjadikan orang percaya kepada Tuhan. That's the first one. Tetapi kemudian tidak sampai di sana saja, saudara. Perintahnya jelas, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Jadi discipleship, pemuritan adalah hal yang harus dikerjakan oleh gereja, dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Tapi saudara, pertanyaannya adalah, sebelum kita memuridkan orang lain, bukankah hal yang pertama yang harus kita hadapi atau lakukan, kita sendiri terlebih dahulu dimuridkan? Amin, saudara. Nah, pelajaran ini akan mengajarkan kita sebagai orang percaya yang sudah terima Tuhan, yang sudah lahir baru, untuk apa? Untuk dipersiapkan menjadi bukan saja murid biasa, tetapi murid yang luar biasa, extraordinary, saudara. Nah, nanti kita akan lihat apa yang terjadi, yang kita alami kemudian bersama dengan Tuhan. Nah, journey ini perlu saya ingatkan, saudara. Perjalanan ini, pelajaran selama 2 minggu ke depan bukanlah sekedar khotbah, saudara, tapi ini pengajaran yang mungkin akan menegur kita, yang mungkin akan mengingatkan kita. Nah, saya berdoa, saudara, supaya setiap kita boleh membuka hati, membuka jiwa pikiran kita kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan jatuh di tanah yang subur dan dia boleh bertumbuh, menghasilkan buah. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak berbuah, Anda tidak akan pernah bisa memberikan apa yang Anda tidak punya kepada orang lain. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita lihat sama-sama nats firman Tuhan yang akan menjadi pelajaran kita minggu ini dan yang akan datang, saudara. Saya ambil dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Nah, saudara, sedikit agak panjang ayatnya. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak menjadi muridku." Lukas ayat 28, saudara. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya
untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29, perhatikan. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawannya yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Puji nama Tuhan. Nah saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, kerinduan Tuhan supaya saudara dan saya menjadi murid-murid yang extraordinary, bukan yang biasa-biasa. Nah, ada 4 hal yang kita mau pelajari saudara sepanjang 2 minggu ini. Bagaimana menjadi murid Tuhan yang extraordinary. Apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita hadapi saudara? Apa yang harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita? Poin yang pertama dan yang kedua kita akan bahas minggu ini saudara. Dan minggu depan kita akan bahas, atau yang berikutnya kita akan bahas poin yang ketiga dan yang keempat. Saudara siap? Lihat kiri kanan saudara, katakan, are you ready? Amin saudara, puji nama Tuhan. Nah yang pertama, menjadi seorang murid yang extraordinary. Lihat ayat 26. Dikatakan begini saudara, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan seterusnya, dia tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, poin yang pertama yang harus kita miliki supaya menjadi disciple yang extraordinary saudara adalah kita harus memiliki extraordinary love. Bukan cuman kasih yang biasa, tapi extraordinary, kasih yang luar biasa. Kenapa? Saya akan jelaskan saudara. Perhatikan, kalau saudara baca sekilas ayat 26, ada banyak orang misinterpret saudara, atau misunderstanding, salah mengartikan atau salah mengerti makna ayat ini. Mereka akan berkata, saudara, orang-orang yang menyerang Injil, mereka akan berkata, lihat, Alkitab mengajarkan kebencian. Dikatakan engkau harus membenci. Jika engkau tidak membenci bapamu, ibumu, saudara, dan lain sebagainya, engkau tidak layak mengikut aku. Pertanyaannya saudara, apakah benar Alkitab mengajarkan kebencian? Tentu saja jawabannya tidak, saudara. Jika demikian, apa maksudnya? Nah, sebelum kita bahas, saudara, saya mau bandingkan dengan ayat yang lain. Matius pasal yang kelima, ayat 44. Firman Tuhan berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, saudara perhatikan, jika Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, jika Yesus sendiri mengajari kita untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, apakah arti ayat yang tadi kita baca saudara di ayat 14, pasal 14 ayat 26 itu mengajarkan kebencian? Tentunya tidak. Itu sebabnya saudara kita harus berhati-hati ketika membaca firman. Mengartikan firman Tuhan ini. Jangan-jangan kita misunderstand saudara. Misinterpret. Salah mengartikan, salah menerjemahkan. Alkitab tidak pernah mengajarkan kebencian. Jika Yesus mengajarkan kita untuk berdoa bagi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, bagaimana mungkin kita bisa membenci orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita? Berarti saudara ada makna lain di balik itu. Amin. Nah, ini yang harus kita gali. Ini yang harus kita mengerti. Berarti saudara, Alkitab jelas sekali tidak mengajarkan kebencian. Di dalam konteks ayat ini,
Tidak ada kebencian. Karena Yesus jelas berkata, musuh saja, orang yang membenci saja, orang yang mau menganiaya saja kita kasihi, kita doakan. Apalagi orang tua kita, apalagi keluarga kita, saudara-saudara kita. So impossible. Teori itu, tuduhan itu 100% sudah terbantahkan. Amin, saudara. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam, kita lihat. Saudara, kata membenci saya pelajari dalam bahasa asli, bahasa Greek, Yunani. Itu berasal dari kata miseo, saudara. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris to detest, dislike intensely, to love less, atau hate. Apa maksudnya, saudara? Jelas sekali bukan mengajarkan kebencian kepada orang tua. Tetapi dengan kata ini kita bisa melihat ada satu hal, saudara. Dikatakan bahwa dislike intensely, to love less, atau hate. Apa yang kita benci sebenarnya? Kenapa ada statement jika engkau tidak membenci keluargamu, engkau tidak layak? Apa yang membuat, saudara? Tuhan mau kita, saudara, menjadikan dia sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Amin. Tuhan inginkan kita menjadikan dia menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Jika sampai, saudara, orang tua kita, jika sampai keluarga kita menghalangi kita datang kepada Tuhan, membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Alkitab berkata, saudara, kalau perlu kita harus meninggalkan mereka. Alkitab tidak mengajarkan, saudara, memberontak, tapi kita harus memilih. Seseorang pernah datang kepada saya dan bilang, Pak, berarti saya harus memberontak karena Bapak bilang meninggalkan. Saya tidak bilang seperti itu, saudara. Tapi maksud saya begini, saya jelaskan supaya saudara tidak salah mengerti. Ketika ada orang tua yang mengatakan kepada kita untuk apa? Untuk tidak datang kepada Kristus. Menghalangi kita untuk tidak berdoa. Dipaksa untuk menyangkal iman kita. Kita harus memilih, saudara, antara Tuhan dengan keinginan orang tua kita. Itu yang Tuhan maksudkan. Bukan berarti saudara-saudara langsung maki-maki orang tua saudara, kemudian saudara bunuh mereka mungkin. Contoh yang sangat ekstrim, bukan itu. Tetapi kalau sampai saudara keluarga kita membuat kita jauh dari Tuhan, Alkitab memberikan gambaran, we need to hate this world, saudara. Kita harus membenci dunia ini sampai pada poin, saudara, keluarga kita, orang-orang yang terdekat, sehingga kita menempatkan Tuhan menjadi yang terutama. Saudara, seringkali kita lupa bahwa Alkitab di dalam Perjanjian Lama mengajarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu, saudara. Maksudnya apa? Tuhan tidak ingin ada yang lebih baik, lebih tinggi, lebih priority yang ada di dalam kehidupan kita selain Dia. Amin, saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian paham sampai di sana. Saya tidak mengajarkan saudara membenci keluarga, bukan. Justru kita harus doakan mereka. Kita harus mengasihi, memberikan teladan kepada mereka. Tetapi saudara, kalau sampai Anda harus memilih, Alkitab berkata, Tuhan yang terutama. Kalau perlu kita diusir dari rumah. Saya banyak dengar kesaksian, saudara. Ketika seseorang bertobat menerima Tuhan, dijamah, dilawat Tuhan lewat cara apapun, mungkin penglihatan, mimpi, atau kesembuhan. Ketika keluarganya tahu, saudara, bahwa dia sekarang tidak lagi seiman dengan mereka, keluarganya mengusir, keluarganya mencampakkan, tidak mengakui sebagai anak. Saudara pernah dengar kesaksian itu? Saya banyak dengar, saudara. Itulah yang dimaksud. Membenci bukan berarti mengutuki mereka. Tapi kalau saudara harus diperhadapkan dengan pilihan itu, Alkitab berkata, Tuhanlah yang pertama, saudara, di dalam setiap kehidupan kalian. Ini bukan berbicara tentang hate yang tadi saya jelaskan di awal, saudara. Sekali lagi ya, bukan seperti itu. Tuhan sendiri ajarkan kita untuk apa? Untuk mengasihi musuh, berdoa bagi yang membenci.
apalagi saudara kita, apalagi keluarga kita, apalagi orang tua kita. Tetapi kalau saudara harus memilih, sekali lagi, saudara harus memilih, Tuhanlah yang terutama. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata begini saudara, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amin saudara. Amin saudara. Ini luar biasa. Ya, kasih yang extraordinary, bukan kasih yang biasa-biasa. Saudaraku, kalau seseorang tidak memiliki kasih yang luar biasa seperti ini, dia tidak akan mampu loh saudara tinggalkan orang tuanya, keluarganya di saat diberikan pilihan. Saya dengar banyak sekali kesaksian. Bahkan sampai diancam untuk dibunuh oleh keluarga sendiri. Baru-baru ini saudara lihat ada seorang perempuan dari Aceh saudara. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak tahu dengan mimpi atau dengan apa gitu. Kemudian keluarganya mengusir dia. Bahkan anak kandungnya sendiri. Anak dari perempuan ini diambil oleh orang tuanya. Diambil oleh kakek neneknya. Bayangkan saudara harga yang harus dibayar. Kata membenci itu berarti saudara, jika saudara memilih, pilihlah Kristus. Jangan takut, kata firman Tuhan, kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu. Takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan jiwamu. Ini saudara. Hal-hal yang seperti ini masihkah kita jumpai di gereja Tuhan? Hal-hal yang seperti ini masihkah kita miliki di dalam jiwa kita? Saya ingat persis saudara, ketika saya di wisuda, ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Ketika kita di wisuda dulu dari sekolah seminari saudara, saya ingat persis seorang teman saya suka bercanda. Doa pengutusan saudara, kita semua disuruh berlutut berdoa. Kemudian rektor kita berdoa, memberkati kita dan mengutus. Dia mengutip Yesaya. Siapakah yang akan kuutus? Teman ini kocak sekali saudara. Dia bilang begini, ini aku Tuhan, utuslah aku, tapi jangan jauh-jauh. Terdengar memang lucu saudara, tapi ini realita. Ada banyak orang saudara maunya di tempat yang enak saja, yang subur, basah. Masihkah saudara ada di hati kita extraordinary love yang seperti ini? Yang mau diutus kemanapun Tuhan mau. Berapapun harganya. Cinta Tuhan yang extraordinary. Karena Tuhan Allah yang pencemburu dan menghanguskan. Saudara harus tahu, saudara, pribadi Allah kita, Perjanjian Lama mencatat. Perjanjian Baru banyak mencatat tentang Dia sebagai Allah yang penuh kasih, Bapa, luar biasa. Perjanjian Lama, saudara. Mungkin saudara lihat saya dan bilang, Pak, berarti ada perubahan sikap Tuhankah di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama? Tidak, saudara. Tetapi kita melihat dari sisi yang menyeluruh, komprehensif. Saudara, kita tahu Allah dalam Perjanjian Lama terlihat seperti disiplin, transenden, saudara, sangat tanda kutip galak, saudara, salah dikit mati. Perjanjian Baru terlihat seperti yang baik, Bapa, saudara, bukan berarti dia berbeda. Tujuannya saudara berbeda, masanya berbeda, metode pendidikannya, discipleship-nya, khususnya kepada orang Israel saat itu berbeda. Bayangkan di dalam kitab Keluaran, orang Israel baru keluar dari perbudakan selama 400 tahun. Mentalnya beda, mental budak saudara. Nah kalau Tuhan mendidik mereka dengan cara yang sekarang ini, mereka tidak akan pernah bisa berhasil saudara. Jadi saudara jangan bilang bahwa Tuhan kita berbeda sikap, bukan saudara. Itu karena ada purpose-nya, ada masanya. Dan Tuhan menyesuaikan semua itu. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud, menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, Jehovah, Allah yang cemburu. Saudara. Dia Allah yang cemburu. Saudara tahu cemburu itu apa?
Saudara, cemburu memang kalau berlebihan, kebangetan saudara bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita lihat dari sisi positifnya saudara, itu bisa membawa kita semakin dekat dengan seseorang. Bayangkan saudara, memang saudara percaya kepada istri suami, atau bayangkan, katakanlah sebagai pacar. Kalau pacar saudara berjalan dengan orang lain, katakan dengan pria yang lain atau dengan wanita yang lain, pasti timbul rasa cemburu, benar saudara. Tapi ada orang yang bisa meredam kecemburuan itu dengan meyakinkan dirinya percaya. Tapi ada juga yang over, nah itu tidak bagus. Tetapi lihat saudara, perasaan cemburu itu juga ada di dalam pribadi Tuhan. Dia tidak ingin ada Allah lain. 10 hukum Taurat. Yang pertama saudara apa? Jangan ada Allah lain. Itu yang pertama saudara. Yang Tuhan inginkan. Extraordinary love membutuhkan saudara pengertian, pemahaman yang komprehensif tentang kepribadian Tuhan. Karena Anda tidak akan pernah bisa mengasihi seseorang kalau Anda tidak mengenal orang itu dengan benar, saudara. Kalau Anda tahu suami Anda misalkan orangnya kurang sabar, dan Anda terus kerjakan hal yang membuat dia jengkel, bisa jengkel juga, saudara. Tapi kalau Anda tahu istri Anda punya kekurangan, dan Anda menutupi itu, hubungan akan berjalan dengan baik. Saudara harus mengerti. Jangan cuma Allah di dalam perjanjian baru yang kita lihat, oh dia Bapa yang baik, dia mengampuni, dia juga Allah yang adil, saudara. Dia juga Allah yang maha kuasa. Sifat-sifat kealahan yang ada di dalam perjanjian lama tidak berkurang sama sekali dalam perjanjian baru sampai hari ini dan selama-lamanya, saudara. Tidak akan berubah. Tetapi saudara, perjanjian lama Allah mengajarkan kita melihat dari sisi yang lain. Perjanjian baru juga dari sisi yang lain. Nah, saat ini kita bisa melihat dari segala sisi. Sehingga kita mengenal Allah kita adalah Allah yang seperti apa. Amin, saudara. Matius 21 ayat 12. Ingat cerita ini, saudara. Yesus masuk ke bait Allah, sinagog. Dia lihat orang-orang bertukar uang di sana, menjual, saudara. Dia marah. Dia jungkir balikkan semua meja, saudara, kursi. Dan dia berkata, saudara, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan. Dia mengutip, saudara, firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Mazmur 69 ayat 10. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, saudara. Tuhan marah. Karena apa, saudara? Bukan karena mereka berjualan, tetapi karena fungsi dari bait Allah sendiri sudah berubah. Berjualan boleh, asal jangan di rumah Tuhan. Fungsinya bukan itu. Rumah Tuhan fungsinya bukan berjualan. Tapi seseorang yang memiliki cinta yang extraordinary, saudara. Api cemburu itu, saudara, bisa membakar dia. Untuk menjadikan Allah sebagai yang terutama. Karena itu, saudara, kalau pendeta saudara belum jungkir balikan meja dan kursi, saudara tidak usah takut, tidak usah komplain lah. Gembala saya galak benar, tidak usah, saudara. Belum jungkir-jungkir balikan, saudara. Itu tandanya saudara dikasihi. Saudara, dia mengasihi saudara. Cintanya kepada saudara membara, amin, saudara. Ini penting kita ketahui. Saya berdoa supaya gembala kita tidak sampai lempar-lempar kursi, amin, saudara ya. Haleluya. Tapi ini penting. Ini yang harus kita miliki. Saudara, makna membenci harus diartikan sebagai menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama. Menjadikan Tuhan sebagai fokus dan prioritas hidup kita, bukan sebaliknya. Karena mustahil orang yang membenci orang-orang yang paling dekat dengan kita, tetapi di satu sisi, saudara, kita diajarkan untuk berdoa bagi musuh-musuh kita. Itu tidak bisa, saudara. Hidup kita, saudara, Tuhan inginkan boleh menjadi alat yang mentransformasi orang lain. 1 Yohanes 4:16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudaraku, prinsipnya sangat sederhana. Ketika seseorang berkata bahwa saya memiliki kasih, itu berarti dia memiliki Allah. Artinya saudara, orang yang tidak memiliki Allah, menurut ayat ini, dia berarti tidak memiliki kasih. Karena Allah sendiri adalah kasih. Dan jika Anda berkata saya memiliki Allah, tetapi Anda tidak memiliki kasih, berarti saudara, Allah yang mana yang ada di dalam diri Anda? Jika Anda berkata Anda memiliki kasih, dan Anda berkata saya tidak percaya Allah, tapi saya bisa mengasihi, berarti kasih apa yang Anda katakan sebagai kasih jika Allah tidak ada di dalam diri Anda? Itu sebabnya saudara, orang yang punya kasih pasti hidupnya memiliki Allah. Dan orang yang mengaku hidupnya memiliki Allah pasti mengeluarkan kasih. Itu sebabnya Alkitab berkata saudara, buah dari kasih, buah dari iman, buah dari apa yang kita miliki di dalam hidup kita, terlihat dari perbuatan kita, terlihat dari kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Tak perlu kita mengaku-ngaku kepada orang sebagai orang Kristen, orang gereja. Tak perlu, saya tidak larang. Tapi bagi saya tidak penting bagi kita untuk pakai salib. Saya sering ilustrasikan, saudara, salib Anda segede mimbar gereja pun, Anda bawa kemana-mana, itu tidak akan menjamin perlakuan Anda, kehidupan Anda seperti orang yang pernah disalib itu, saudara. Tidak. Tato Anda, saudara, Anda tato salib di sini, salib di sono, di sana sini, bahkan di mata Anda tato salib. Kalau kehidupan Anda tidak seperti orang yang disalibkan itu, saudara, Yesus, atau kedagingan Anda belum disalibkan, tidak ada artinya, saudara. Talking is cheap. Talking is cheap. Tapi action itu jauh lebih louder, jauh lebih stronger, terbukti daripada hanya sekedar words, daripada hanya sekedar perkataan. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Jika kita percaya bahwa Allah adalah kasih, berarti kita harus menjadikan Dia yang adalah kasih sebagai yang terutama dibandingkan yang lain. Karena kita tidak akan bisa mengasihi orang lain jika kasih itu sendiri, Allah itu sendiri, tidak ada di dalam diri kita. Di awal tadi saya katakan, saudara, it is impossible to give something that you don't have. Saya ulangi sekali lagi, saudara. It is impossible to give something that you don't have. Saudara tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau kasih itu sendiri, Allah itu ada di dalam diri saudara. Tidak bisa, saudara. Saudara tidak akan mampu. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau tidak sampai pada level, dikatakan saudara membenci keluarga, dalam arti kalau engkau diperhadapkan untuk memilih, keluargamu berkata kamu ikut Yesus atau engkau keluar dari rumah. Kalau engkau belum sampai pada level itu dan berkata aku mau ikut Yesus walaupun diusir dari rumah, kita belum ada di dalam level extraordinary love, saudara. Sampai harus seperti itu. Kekristenan itu harus ekstrim, saudara. Saya berkali-kali katakan, saudara, di dalam kekristenan tidak ada area abu-abu. Tidak ada area gray area, saudara. Hitam, putih. Mana yang Anda pilih? Itu sebabnya Alkitab berkata sedikit agak menyimpang. Orang Kristen tidak boleh bersumpah. Selain karena memang kita tidak punya otoritas atas apapun. Di muka bumi ini, di surga, dimanapun. Orang Kristen tidak perlu bersumpah. Kenapa, saudara? Karena seharusnya orang Kristen di dalam setiap perkataannya adalah perkataan yang bisa dipercaya. Itu sebabnya Alkitab berkata, nay, nay, ye, ye. Katakan no, jika no, katakan ya atau tidak. Selebihnya dari iblis. Karena apa, saudara? Itulah sebenarnya buah kehidupan kita.
kejujuran apa yang kita katakan. Orang di luar sana harus bersumpah. Karena apa? Karena hidupnya penuh dengan kebohongan. Itu sebabnya untuk menutupi kebohongannya dan berkata, mungkin hari ini saya tidak bohong, hari ini saya tidak bohong loh, makanya saya harus bersumpah. Orang Kristen tidak perlu, saudara. Karena apa? Setiap hari perkataan kita adalah perkataan yang mencerminkan kejujuran. Amin, saudara. It is impossible to give something that you don't have. Itu sebabnya menjadi murid yang extraordinary membutuhkan love yang extraordinary. Bukan kasih yang biasa-biasa, saudara. Ini ekstrim. Orang Kristen itu ekstrim. Itu sebabnya saya katakan tadi, saudara, perkataannya pun harus ekstrim. Ya, no, putih, hitam. Nggak ada abu-abu, saudara. Nah, saya berdoa, kehidupan kita pun boleh menjadi seperti itu. Amin, saudara. Nah, kita masuk poin yang kedua. Poin yang pertama, saudara, tadi berbicara tentang extraordinary love. Nah, bagaimana menjadi murid yang extraordinary, saudara? Yang kedua, Anda harus memiliki yang namanya endurance dan progress. Endurance, saudara, ketahanan dan progress untuk maju, saudara. Ada progress, saudara, tidak stay di satu tempat. Lihat ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Nah, sedikit saudara kita pelajari secara kata. Kata memikul salib, bastazo, saudara, dan stauros. Ya, memikul, bastazo, stauros itu salib. Dalam bahasa Greeknya, saudara, Yunani. Itu berarti to lift, mengangkat, bear, carry, take up. Dengan apa, saudara? By endure, atau to declare, atau dengan sustain, atau exposure to death, self-denial. Saudara, Alkitab mengatakan ketika kita memikul salib, saudara harus kuat untuk mengangkat, untuk meng-carry up. Bahkan dikatakan, saudara, walaupun Anda harus exposure to death, berarti, saudara, menjadi murid Kristus, kita, saudara, harus terekspos dengan hal-hal yang sekalipun membahayakan jiwa dan tubuh kita. Memikul salib berbicara tentang kesediaan kita untuk membayar harga atas keputusan kita mengikut Yesus. Bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya. Hari-hari ini, saudara, gereja Tuhan terlalu banyak membahas tentang bagaimana hidup yang sukses. Gereja Tuhan terlalu banyak membahas bagaimana menjadi hidup yang berkemenangan, berkelimpahan, full of grace. Saya katakan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya rindu, saudara, supaya jemaat Tuhan yang dewasa, murid-murid Tuhan yang dewasa, boleh melihat dari sisi yang lain. Karena apa, saudara? Kita dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita. Pikul salib, ikutlah aku. Kadang-kadang, saudara, saya sedih secara pribadi. Kalau saya bikin survei, mungkin, saudara, saya tidak tahu. Kalau saya bikin survei, misalkan membuat 2 seminar. Seminar yang satu berbicara tentang bagaimana menjadi sukses di dalam setiap kehidupan Anda. Dan seminar kedua berbicara tentang menderita di dalam mission trip misalkan. Coba bantu saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Kira-kira kalau total peserta misalkan 100 orang. Kira-kira mana seminar yang paling penuh dengan orang? Seminar yang pertama tentang kesuksesan atau seminar yang kedua tentang penderitaan di dalam Kristus? Bantu saya, saudara. Yang mana? Yang pertama. Mari kita jujur, saudara. Mungkin saudara lihat saya dan bilang, iya Pak, wajar.
Ngapain saya harus ikut seminar penderitaan, wong saya sudah menderita. Yang saya perlukan sekarang bukan penderitaan, Pak, tetapi kesuksesan. Saya katakan dari awal tidak ada yang salah dengan sukses. Tuhan ingin kita juga diberkati supaya bisa menjadi berkat. Tetapi ingat saudara, Anda dipanggil bukan hanya untuk diberkati, Anda juga dipanggil untuk pikul salib. Karena jemaat yang dewasa, murid yang dewasa, mereka harus siap pikul salib. 1 Petrus 2, 20, 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita dan kamu telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mau ikut siapa saudara? Jejak Tuhan atau jejak yang lain? Jejak Tuhan. Berarti saudara harus siap menderita. Lihat kiri kanan bilang begini, siap menderitakah? Amin saudara, siap menderitakah bagi Tuhan? Tidak gampang saudara. Itu sebabnya gereja-gereja yang masih mengkhotbahkan penderitaan, hari-hari ini kan banyak sepinya saudara. Gereja lebih ramai jika, ampuni saya saudara, maafkan saya kalau saya terlalu berani memakai kata seperti huru hara. Ada seseorang bilang begini, saudara, bukan orang percaya, dan bilang begini, saya tidak bisa bedakan sekarang yang mana gereja, yang mana diskotik. Saya bilang, what do you mean? Gereja sekarang udah seperti diskotik. Lampu gemerlapan, hura-hura, gelap-gelapan, nyanyi-nyanyi. Waduh, saya tidak bisa jawab, saudara. Dan saya juga tidak mau menghakimi. Memang Tuhan menyelidiki hati. Tapi kalau kita tidak bisa berbeda dengan dunia, apakah perbedaan kita? Lukas 12 ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Takutlah kepada Dia, saudara, yang bisa membinasakan jiwa kita. Amin, saudara. Gereja akhir-akhir ini terlalu terlena. Dengan kemewahan dunia, dengan huru hara. Mungkin saudara lihat saya dan bilang, Pak, kenapa selalu marah-marah? Saya tidak marah-marah, saudara ya. Singgung-singgung gereja kalau tiap kali khotbah. Saudara, kalau tidak ada yang mengingatkan, siapa lagi? Amin, saudara. Kalau tidak ada lagi yang mengingatkan, siapa lagi? Saya harus sampaikan, saudara. Saya bersyukur gereja kita tidak seperti itu. Saya tidak bilang kita lebih baik, bukan. Tapi kita belajar. Jangan sampai gereja menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya untuk datang kepada Tuhan. Mereka berkata, orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya Tuhan. What's the difference? Why do I have to go to your church? Apa yang membuat orang harus datang ke gereja? Perlu kita tanya, saudara. Saya pernah bawa teman saya, orang bule, ke gereja. Dia tidak bilang ke saya langsung, tapi dia bilang begini ke teman saya. I will never come to this church again. Saya bilang, kenapa? Dia berikan beberapa alasan, saudara. Dan itu masuk akal. Mari kita periksa diri kita. Jangan-jangan kita belum menjadi murid yang extraordinary. We expecting the world come to the Christ, saudara. Saudara, cinta membutuhkan harga. Supaya kita sedikit terbangun dengan apa yang terjadi beberapa
2000 tahun yang lalu sesudah Kristus saudara terangkat ke surga. Apa yang terjadi dengan murid-murid? Karena mereka memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Saya perlu ingatkan semua kita saudara, supaya kita wake up. Biar ini menjadi wake up call bagi semua orang Kristen. Simon Petrus, karena cintanya kepada Tuhan, mati disalib terbalik saudara. Andreas mati disalib dengan posisi membentuk huruf X. Matius mati disiksa kemudian dibunuh menggunakan pedang di Ethiopia. Yakobus dirajam dan dilempar dari puncak bubungan bait Allah, di mana tempat Yesus pernah digoda. Yohanes, penulis Injil Yohanes, dibuang dan diasingkan di sebuah pulau. Dia pernah direbus hidup-hidup pada kuali minyak yang mendidih. Tapi menurut sejarah dia berhasil lolos. Filipus disalib secara terbalik dengan posisi kepala di bawah. Bartolomeus, hukuman pukulan cambuk yang begitu kejam sehingga semua kulitnya hancur, terlepas kebeset saudara, terkelupas. 10. Lukas mati digantung di Yunani sesudah ia berkhotbah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Markus meninggal di Alexandria, Mesir. Badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu sampai mati. Thomas ditusuk oleh tombak di India. Judas, ini yang saudara Yesus, bukan Judas Iskariot saudara, dihukum mati dengan panah. Matias, pengganti Judas Iskariot, mati dihukum rajam dan kepalanya dipenggal. Ketika kita bisa berkata memikul salib, salib kita belum seberapa dibandingkan mereka. Penderitaan dan kesengsaraan akan membuat kerohanian kita kuat dan kokoh, sehingga kita tidak gampang digoncangkan oleh tantangan dan kesengsaraan. Saya ingatkan kembali apa yang disampaikan Pastor Nicholas beberapa minggu yang lalu, ketika dia mengambil ilustrasi dari Daud, Mazmur pasal 23. Ketika Daud diberkati oleh Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan, ia menuntun, ia dan ia. Dia memakai saudara kata ketiga. Tetapi tak kalah di ayat selanjutnya berkata, sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, dia berganti menjadi engkau. 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 Apa artinya saudara? Saya ingatkan sekali lagi apa yang beliau sampaikan, penderitaan membuat engkau dekat dengan Tuhan. Seringkali saudara, berkat membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati. Roma 5 ayat 3 dan 4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin saudara. Amin saudara. Saya tahu tidak gampang. Tidak gampang menjadi murid Tuhan. Tidak gampang menjadi murid yang extraordinary. Tetapi ini perintah Tuhan. Ini keinginan Tuhan. Supaya setiap jemaat Tuhan yang dewasa boleh mengalami pemuritan yang benar-benar di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan poin ketiga dan keempat di waktu yang akan datang. Pertanyaan saya saudara sebelum saya berdoa bagi saudara. Masihkah kita mau menjadi murid Tuhan? Tuhan tidak cari follower, dia cari disciple. Dia tidak mau sekedar banyak orang huru-hara bergerombol datang saudara. Dia mau pengikut.
dia mau murid. Itu sebabnya amanat Agung berkata di awal saya katakan tadi, jadikan semua bangsa bukan menjadi pengikutku, tapi menjadi muridku. Karena Tuhan mau kita dimuridkan dan memuridkan orang lain. Oleh karena itu saudara, supaya kita menjadi murid yang extraordinary, yang pertama, miliki extraordinary love di dalam kehidupan kita. Tidak biasa-biasa. Sekalipun kita diperhadapkan untuk pilihan harus meninggalkan, dikatakan membenci, meninggalkan keluarga kita demi Tuhan. Kita harus katakan Tuhan yang pertama dalam kehidupan saya. Dan yang kedua tadi apa saudara? Ya, kita harus punya endurance, daya tahan yang kuat. Dan mau progres ke depan. Jangan stay di tempat. Jadi orang Kristen, bangun dirimu. Ya, perdalam pengetahuanmu akan firman Tuhan. Jangan puas dengan apa yang kita miliki. Jangan puas dengan keberadaan kita hari ini. Saudara, ada banyak orang Kristen, dia bahagia, dia nyaman dengan posisinya saat ini. Saudara, Alkitab mau kita progres ke depan. Up and down bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti kalau saudara ke rumah sakit, ada alat detektor jantung itu saudara. Ya, kita kadang up, kita down, up and down. Tapi perhatikan, dia selalu moving forward. Amin saudara. Kehidupanmu mungkin jatuh bangun, pergumulan. Tapi Tuhan mau kita progres ke depan, mengikut Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari tutup mata kita saudara, pejamkan mata kita, kita mau berdoa. Kita mau akhiri firman Tuhan. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kami mau belajar menjadi murid yang extraordinary. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk boleh memiliki love yang extraordinary. Mampukan kami untuk memiliki endurance yang durable Tuhan, yang tahan uji. Dan supaya kami boleh progres, maju senantiasa mengikut Tuhan. Apapun keadaan kami. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan yang lemah. Sembuhkan yang sakit. Topang dan beri kemenangan kepada mereka yang bergumul. Supaya satu kerinduan kami, hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Makasih Bapa, kami bersyukur. Berkati ibadah kami selanjutnya. Biarlah nama-Mu boleh dimuliakan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Saudara, please subscribe dan bagikan channel ibadah kita, gereja kita kepada teman-teman, sahabat handai tolan supaya lebih banyak lagi jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Lebih banyak lagi keluarga dipulihkan bagi Tuhan. Sampai ketemu minggu depan untuk poin yang ketiga dan poin yang keempat untuk boleh melengkapi pelajaran kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi, tiba saatnya kita akan mendoakan saudara. Dimanapun saudara berada, sama seperti Rasul Paulus saat ia mengirim surat kepada para jemaat yang ada di semua kota yang dari Asia Kecil hingga ke Eropa. Saudara perhatikan, hampir semua surat ia selalu berkata, seperti salah satu yang saya temukan di dalam 2 Korintus 1 pasal yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara, kenapa Rasul Paulus mementingkan sekali untuk mengucapkan kata kasih karunia atau bahasa Inggrisnya grace dan shalom, damai sejahtera menyertai kita semua. Saudara-saudara, dan ia berdoa agar Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Saudara-saudara, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat yang lebih penting daripada harta, yaitu kasih karunia Tuhan. Karena di dalam kasih karunia Tuhan itulah kita boleh memperoleh kekuatan, boleh memperoleh jalan masuk kepada hadirat Tuhan. Kita boleh memperoleh semua kebaikan karena kasih karunia itu.
termasuk hidup yang kekal karena kasih karunia itu. Dan damai sejahtera, semua kita membutuhkan damai sejahtera. Karena apa? Tanpa damai sejahtera, apapun yang kita miliki tidak ada artinya. Apapun yang kita kerjakan tanpa artinya. Apapun yang kita capai tanpa artinya kalau tidak memiliki damai sejahtera itu. Oleh karena itu, hari ini saya rindu sekali mengangkat tangan dari rumah saya yang ada di Gosford, dimanapun saudara berada. Saya percaya, jadi kalau saudara menerimanya dengan iman yang tidak tergoyahkan, sama seperti surat ini ditulis 2000 tahun yang lalu, tapi diterima dengan iman, kuasa firman Tuhan itu akan memberkati, menguatkan, dan menolong, dan serta memberikan kita semua damai sejahtera itu. Angkatlah tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Bapa kami, dan di dalam Yesus Kristus, biarlah itu tercurah di dalam hidup anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang bimbang tidak tergoncangkan lagi. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu menopang saudara, mendukung saudara di dalam semua tantangan hidup ini, agar saudara memperoleh kemenangan. Biarlah jalan masukmu, jalan keluarmu, pekerjaanmu, engkau ditutup bungkus oleh kasih, dilindungi dari mara bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit, dan biarlah engkau memperoleh kemenangan. Biarlah keluargamu dalam keadaan baik-baik, kesehatanmu baik-baik, dan segala hal apapun yang saudara hadapi, ada kuasa Tuhan menolong dan memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.